Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rohmatul Carki, peserta Diklat SAR CPNS 2019 dari Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan resume materi etika publik dalam Diklat SAR CPNS ini. Etika publik ini merupakan materi ketiga dari agenda 2 Diklat SAR dan materi ini disampaikan oleh Bapak Yohanes Nugraha, SOR, MMTR. Pembahasan etika publik ini terbagi menjadi 4 poin bahasan, yaitu yang pertama, definisi etika publik, yang kedua, dimensi etika publik, yang ketiga, aturan terkait etika publik ASN, dan yang keempat, implementasi dari etika publik itu sendiri. Etika publik didefinisikan sebagai standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sikap dan perilaku yang wajib ada dalam penerapan etika publik adalah yang pertama, memberi atensi, yang kedua, memberi senyum, yang ketiga, memberi salam, yang keempat, mengatakan tolong, yang kelima, mengatakan maaf, dan yang terakhir, mengatakan terima kasih. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang dimensi etika publik. Dimensi etika publik ini ada 3. Yang pertama, kualitas layanan publik. Yang kedua, tindakan integritas publik. Dan yang ketiga adalah dimensi modalitas. Kualitas layanan publik menuntut lebih dari kompetensi teknis. Hal ini dikarenakan pelayanan publik harus mampu mengidentifikasi masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Lalu untuk tindakan integritas publik merupakan tindakan yang disertai niat baik pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, dimensi modalitas yang mana terbagi dalam 3 hal, yaitu yang pertama akuntabel. Akuntabel ini merupakan pertanggungjawaban secara moral, hukum, dan politik atas tindakan dan kebijakan pada rakyat. Lalu yang kedua adalah transparan, dan yang ketiga adalah netral, yaitu bebas dari pengaruh partai politik. Lalu masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu aturan etika publik. Aturan terkait etika publik dan kode etik untuk ASN tercantum dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang mana dijabarkan lebih detail dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Di dalam Pasal 4 disebutkan 15 nilai dasar etika publik yang harus dimiliki ASN. Contohnya adalah yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, setia mempertahankan Undang-Undang 1945 serta pemerintahan yang sah, dan juga mengabdi kepada negara dan rakyat. Lalu di pasal 5 tercantum mengenai 12 kode etik dan perilaku ASN. Contohnya adalah melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, serta sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian untuk implementasi etika publik. Dalam implementasi etika publik, seorang ASN dapat menggunakan guideline dari kombinasi definisi etika publik, dimensi etika publik, serta hukum yang mengatur etika publik ASN itu sendiri. Implementasi etika publik ini dapat dilakukan di internal dalam unit kerja, serta eksternal sebagai penyedia layanan. Contoh dari implementasi internal dalam unit kerja adalah menghormati rekan kerja yang lebih senior dalam sikap dan ucapan. Sedangkan contoh implementasi eksternal sebagai penyedia layanan adalah memberikan layanan pada masyarakat dengan ramah, penuh perhatian, dan sopan. Masih banyak sekali contoh terkait implementasi etika publik ini, yang pada intinya adalah kita menunjukkan sikap dan ucapan yang baik, sehingga kita dianggap memiliki value atau nilai yang baik oleh orang yang berinteraksi dengan kita. Sekian resume dari materi etika publik ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.